Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rizky Emawati dengan NIM 210173 dari D3 Keperawatan UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu dan memperkenalkan materi kimia sel untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar. Memperkenalkan dan memberitahu tentang kimia sel, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis guys, gratis, gratis. Sel, jadi kimia sel itu komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma itu adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Terdapat dua bagian yang menyusun protoplasma yang ada di inti sel. Selanjutnya ada sel. Apa sih arti sel? Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Dan sel dilihat dari tingkat evolusinya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Apa sih bedanya sel eukariotik dan prokariotik? Sel prokariotik menyimpan DNA-nya dalam nukleod dan mengambang bebas dalam sel, dan prokariotik ini tidak memiliki inti sel membran inti sel, sedangkan sel eukariotik tersimpan secara rapi dalam inti sel dan memiliki inti sel. Apa aja sih yang merupakan teori sel? Yang pertama, semua organisme hidup terdiri dari sel beserta produk-produknya. Yang kedua, semua sel pada dasarnya serupa dalam susunan kimianya. Yang ketiga, sel-sel baru terbentuk dari sel-sel yang sudah ada melalui pembelahan sel. Yang keempat, aktivitas sebuah organisme merupakan hasil aktivitas dan interaksi sel-selnya. Terdapat beberapa nama menurut para ahli atau yang menemukan teori sel. Tapi di sini saya akan memberitahu beberapa nama saja yang membuka atau menciptakan teori sel. Yang pertama ada penemuan ahli menurut Robert Hooke. Sejarah penemuan sel menurut Robert Hooke pada tahun 1665, yaitu pada saat dia berumur 30 tahun, dia menemukan adanya ruang-ruang kosong dengan istilah selulae yang artinya sel. Sel yang ditemukan beliau merupakan sel-sel gabus yang sudah mati. Brown, berdasarkan analisis diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan sel itu sendiri sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi dalam sel. Seorang ahli biologi ini merupakan kebangsaan Skotlandia yang berhasil menemukan inti sel nukleus pada jaringan tanaman anggrek tahun 1831. Ya, ada sel prokariotik. Sel prokariotik dari bahasa Yunani pro sebelum dan karion biji. Tidak ada membran memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma. Disebut juga nukleoid. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil berdiameter 0,7 sampai 2,0 dan volumenya sekitar 1. Serta umumnya terdiri dari sulubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lain. Selanjutnya ada sel eukariota dalam bahasa Yunani, eu sebenarnya dari karion, dan memiliki nukleus. Nukleus ini diameternya biasanya 10 hingga 100, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sitoplasma eukariota adalah daerah antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma ini juga terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi serta sebagian besar tidak dimiliki prokariota. Ya, sel ini tidak seperti prokariota dan sel eukariota memiliki nukleus diameter biasanya 10 hingga 100, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sitoplasma eukariota ini
Di antara nukleus membran sel sitoplasma tidak organel, sebagian besar tidak dimiliki prokariota. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran, misalnya nukleus. Selanjutnya, konsep ikatan kimia. Yang pertama adalah elektronegativitas. Elektronegativitas merupakan sifat berkala atau periodik yang penting. Ada dua sifat fisis atau yang mempengaruhi sifat kimiawinya, yaitu perubahan energi akibat penambahan satu elektron pada atom netral dan perubahan energi akibat pengurangan satu elektron dari atom netralnya. Yang kedua ada ikatan ionik. Ikatan ionik, teori ikatan kimia modern dijelaskan lewat penerapan mekanika kuantum pada struktur atom. Namun dalam bab ini kita hanya membahas dengan model yang sederhana. Model Lewis dimulai dengan mengenali bahwa tidak semua elektron dan atom berpartisipasi langsung membentuk ikatan kimia. Elektron dapat dibagi ke dalam dua kelompok teras yang dipegangi secara erat oleh inti dan tidak secara nyata terlibat dalam pembentukan ikatan, dan elektron valensi memiliki kemampuan untuk bergabung secara kimia. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Dalam senyawa ionik terdiri atas dua unsur. Kedua atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan ionik adalah atom logam dan atom non-logam. Bila atom logam menghampiri atom non-logam, ada kecenderungan kuat bagi atom logam untuk menyerahkan elektronnya dan bagi atom non-logam untuk menerima elektron hingga terbentuk ion positif dan ion negatif. Selanjutnya ada pembahasan komponen kimiawi sel. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat meliputi gula dan polimernya. Karbohidrat merupakan senyawa organik disintetiskan dari senyawa anorganik. Karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida atau gula tunggal. Disakarida adalah gula ganda yang terdiri atas dua monosakarida yang dihubungkan melalui kondensasi. Karbohidrat yang merupakan makromolekul adalah polisakarida. Polimer yang terdiri dari banyak gula. Monosakarida di bahasa Yunani atau monos berarti tunggal dan sokar berarti gula. Kemudian memiliki rumus molekul merupakan bagian kelipatan CH2O. Selanjutnya yang kedua ada lemak. Lemak atau lipid terdiri atas unsur karbo dan hidrogen. Lemak adalah molekul besar tersusun dari dua jenis molekul yang terlebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Asam lemak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lemak jenuh. Lemak jenuh berbentuk padat pada suhu ruangan. Sebagian besar lemak hewan seperti lemak babi dan mentega adalah jenuh. Sedangkan lemak tak jenuh, tumbuhan dan ikan umumnya tidak jenuh karena berada dalam bentuk cair pada suhu ruangan. Lemak tumbuhan dan ikan disebut sebagai minyak, misalnya minyak jagung dan minyak hati ikan. Kekakuan pada asam lemak dan jenuh itu mencegah terjadinya pengumpalan molekul lemak yang sangat cukup lebih dekat mengubahnya menjadi padat. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi, kondensasi berbagai asam amino. Sedangkan garam adalah sistem pencernaan makanan. Garam mineral tidak mengalami proses pencernaan karena disebabkan sifat yang mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh darah di kapiler jonjot halus, usus halus. Jika tubuh mengalami kekurangan garam mineral tertentu akan menyebabkan penyakit defisiensi. Ini ada vitamin. Kata vitamin berasal dari kata vita yang artinya hidup dan amin, yang berarti senyawa yang mengandung gugus N. Vitamin adalah zat organik untuk memperlancar metabolisme tubuh. Kerja vitamin mirip dengan enzim, yaitu sebagai katalisator reaksi. Kondisi kekurangan vitamin disebut dengan avitaminosis. Pada umumnya vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh, akan tetapi ada beberapa vitamin yang dapat dibuat dari zat-zat tertentu atau disebut provitamin. Selanjutnya ada air. Air tergolong sebagai zat makanan karena air selalu diperlukan sebagai bahan pelarut. Dalam metabolisme tubuh, air tidak menghasilkan energi. Kandungan air terdapat dalam tubuh manusia sekitar 60-65% berat tubuh. Di dalam jaringan tubuh, air digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa lainnya, mengangkut dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan, menjaga stabilitas suhu tubuh. Air yang diperlukan tubuh diperoleh langsung dari air minum dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.
kesimpulan pada materi ini, air merupakan medium sistem koloid sitoplasma berfungsi untuk reaksi enzimatik dan dapat terbentuk dari proses metabolisme, sedangkan garam-garam yang mengalami ionisasi menjadi ion berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. Protein merupakan komponen terbesar dari sel dan merupakan polimer dari asam amino yang saling berkaitan dengan ikatan peptida. Sedangkan lipid merupakan senyawa yang bersifat hidrofobik dan dapat larut dalam pelarut organik. Karbohidrat merupakan sumber energi komponen penting untuk dinding sel. Asam nukleat adalah makromolekul yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel dan juga merupakan polimer nukleotida yang saling berkaitan dengan ikatan fosfodiester. Thank you for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung DM for Instagram @rhmarizz. Thank you. See you next vlog.